kebalik, ayat tersebut adalah ayat untuk orang yang memberikan hutang, bukan ayat untuk orang yang ngutang. Pak Teguh, saya pinjam ini dong 100.000, ya. Kapan bayarnya? Nanti 1 Desember. Jatuh tempo. Nanti lah Pak, 25 Desember. Jatuh tempo lagi. Kapan mau dibayar lagi? Bapak bacalah surat Al-Baqarah. Itu salah. Oh, itu ayat buat saya yang utangi, bukan buat yang utang. Ayat buat ngutang ya bayar. Kalau kita ini mau berhutang, maka kita harus tulis hitam di atas putih. Kita buat tanda, walaupun 100.000, Pak Teguh minjam 100.000, maka sunnahnya itu pakai catatan, ya. Tanggal berapa mau dibayar? Tanggal 20 November, tanggal 20 November mau dibayar. Datang nanti temponya, ini udah datang, udah jatuh temponya tanggal 20. Ini kapan mau dibayar? Wah, ini lagi sulit saya Pak. Oh ya udah, kapan bisanya? Tanggal 1 Desember. Mundur lagi. Jadi tidak ada denda. Mundur lagi 1 Desember. Datang lagi jatuh tempo 1 Desember. Ini sudah jatuh temponya sekarang 1 Desember. Wah, saya sulit. Maka yang baik bagaimana? Yang baik ya sudah 100.000 itu saya ikhlaskan. Mudah-mudahan jadi amal sedekah saya. Jangan kebalik. Ayat tersebut adalah ayat untuk orang yang memberikan hutang, bukan ayat untuk orang yang ngutang. Pak Teguh, saya pinjam ini dong 100.000, ya. Kapan bayarnya? Nanti 1 Desember. Jatuh tempo. Nanti lah Pak, 25 Desember. Jatuh tempo lagi. Kapan mau dibayar lagi? Bapak bacalah surat Al-Baqarah. Itu salah. Oh, itu ayat buat saya yang utangi, bukan buat yang utang. Ayat buat ngutang ya bayar. Ayat buat orang yang ngutangi ya tadi diikhlaskan, disedekahkan. Saya belum mau ngamalin yang di situ. Ya sekarang tugas kamu bayar. Jangan pula, kadang sekarang udah banyak gitu. Malah orang yang tukang utang lebih hafal dia ayatnya. Untuk dalil datang tukang tagihnya. Masa Bapak nggak tahu dalam surat Al-Baqarah katanya begini-begini disuruh ikhlasin gitu. Lebih hafal dia daripada orang yang ngutangi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya, bahayanya tentang riba. Jadi intinya riba tadi adalah bila membebankan sesuatu kepada satu pihak sehingga tidak sama rata. Yang namanya yang halal, yang bukan riba, saya pinjamin 1 juta untuk modal. Kalau bangkrut, ya sudah, terima bersama. Jangan yang di situ bangkrut, di sini tetap menerima bayaran, iurannya, cicilannya. Nah, ini yang dinamakan dengan riba. Maka kata Rasulullah, kata para sahabat, orang-orang soleh, guru saya mengatakan, maka jauhilah riba. Masih banyak perkara yang halal. Jangan dekati, sekali-sekali dekati perkara riba. Yang namanya riba ini selalu berhubungan dengan hutang piutang. Seperti saya katakan tadi, para sahabat itu ngutangnya itu biar dia ini bisa sedekah. Saya mau sedekah tapi nggak punya apa-apa. Kadang dia minjem, sahabat yang lain pinjam uangnya. Kemudian uang pinjamnya tadi disedekahin. Kapan mau dibayar? Besok mau dibayar. Jatuh tempo akhirnya sampai terlilit hutang. Hutangnya bukan untuk poya-poya, tapi hutangnya untuk bersedekah. Seperti salah satu cerita zaman dahulu. Ada satu orang dia hutang, dia seorang pedagang, tapi nggak sesuai dengan perdagangan dia dengan hasilnya. Lebih banyak sedekahnya daripada untung berdagang dia, sehingga selalu tekor. Akhirnya dia pinjam uang sana, pinjam uang sini, sehingga di total semua hutangnya ada 500 dinar. 500 dinar udah berapa itu? Berapa miliar itu? Maka terakhir gimana caranya melunasi? Dia pergi sama satu orang saudagar. Saya pinjam
pinjam 500 dinar. Kapan mau dibayar? Bulan depan saya bayar. Maka uang 500 dinar tadi dia bagi-bagikan. Hutangku sama aku berapa? 30 dinar. Akhirnya semua orang yang dihutangi dia tadi lunas. Gak ada sisa lagi sama sekali. Sekarang dia hutang hanya atas nama satu orang, saudagar tadi. Maka jatuh tempo, saudagar tadi datang. Sekarang jatuh temponya, gimana kamu bayar? Saya nggak punya apa-apa. Oh, kalau gitu gimana ini? Ya sudah, sekarang kamu mau buat apa saya terima. Ya udah, kalau gitu saya bawa kamu ke pengadilan. Harus disidang ini, dibawa pengadilan. Sampai di sana, maka dia bilang, kenapa kamu nggak mau bayar? Saya bukan nggak mau bayar, saya belum punya uang. Bahkan pinjaman saya dengan dia, hutang saya dengan dia tidak dipakai atas hitam di atas putih, nggak pakai, nggak ada perjanjian segala macam. Tapi saya tidak ingkar. Kalau saya ingkar ya bilang aja mana buktinya saya minjem. Tapi dia orang jujur. Saya berani terima risiko. Maka kodinya tadi, pengadilan tadi, ya udah, kalau gitu, kalau kamu nggak sanggup untuk bayar hutang, kamu dijatuhi hukuman penjara. Maka dia bilang, ya siap, apapun hukumannya saya siap. Tapi saya ada satu permintaan. Apa permintaannya? Besok aja di penjaranya, jangan sekarang ya. Kenapa? Saya mau izin dulu, mau jumpai istri saya, anak-anak saya mau bilang bahwa saya akan dihukum penjara. Maka kodinya tadi bilang, oh nggak bisa. Apa jaminannya? Katanya. Kalau kamu mau bebas, harus ada jaminan. Kata kodinya tadi, kata Pak Hakimnya tadi. Maka dia bilang, jaminan saya Rasulullah. Maksud kamu apa jaminannya Rasulullah? Kalau saya besok nggak kembali, maka saya berani siap ketika dihadapkan dengan Rasulullah, nggak diakui dengan umatnya, saya siap. Maka kodinya pun tadi agak tergugah hatinya, ngeri juga anak ini sumpahnya. Saya insya Allah pasti besok datang, jaminannya Rasulullah. Kalau besok saya nggak datang, saya besok siap tidak diakui dengan umat Nabi. Maka dia pun pulang. Selepas di rumah dia bilang, istriku, anak-anakku, besok ini saya mau dipenjara. Loh, dihukum kok nunggu-nunggu besok, nggak sekarang? Kenapa sekarang kok bisa pulang? Saya tadi dijamin, makanya saya bisa bebas. Besok saya baru masuk penjara. Jaminannya apa? Wong kamu nggak punya duit sama sekali. Jaminannya Rasulullah. Maka istrinya bilang, kalau mereka menerima jaminannya dengan jaminan Rasulullah, kenapa kok nggak kita minta sama Rasulullah? Maka kata istrinya, ya udah, sekarang kita banyak-banyak baca salawat sama Rasulullah. Sedangkan hanya menjaminkan dengan nama Rasulullah saja, kamu dibebasin. Bagaimana kalau kita malam ini banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah? Maka sang istri, sang suami, anaknya ini baca salawat sampai ketiduran. Sampai ketiduran baca salawat. Akhirnya dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah. Dia bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, kamu ada masalah apa? Kenapa banyak sekali baca salawat hari ini sama aku? Saya banyak hutang ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, kamu berangkat ke gubernur sana. Bilang sama gubernur, saya kirim salam. Bilang juga sama gubernur tadi, bahwa salawat yang tadi malam dia bacakan sudah sampai sama saya. Dan bilang juga sama gubernur, kalau kamu punya hutang, tolong untuk dibantu. Maka pagi-pagi dia berangkat kepada gubernur. Sebelum dia berangkat jumpa kodi tadi, pengadilan tadi, dia berangkat jumpa gubernur. Pak Gubernur, ada apa? Rasulullah titip salam sama. Maka gubernur tadi menangis. Rasulullah kirim salam. Iya. Dan Rasulullah bilang, salawat yang kau baca tiap malam sudah sampai kepada beliau. Akhirnya dia bilang, terus apa lagi kata Rasulullah? Rasulullah bilang, kamu bantu saya. Kamu punya masalah apa? Saya punya masalah, saya hutang 500 dinar. Maka gubernur tadi ambil 500 dinar dari uang Baitul Mal. Ini untuk bayar hutang kamu. Lalu gubernur tadi ambil 2.500 dinar dari uang pribadinya. Ini untuk kamu, karena berkat kamu saya dikirim salam oleh Rasulullah. Maka dia bawa ini 2.500 3.000 dirham dinar tadi dia bawa. Dia jumpa dengan kodi. Assalamualaikum kodi. Waalaikumsalam.
Maka gitu dibuka pintu, kodinya langsung meluk dia, dipeluk dia. Maka kodinya tadi sambil menangis mengatakan, sebab kamu menjaminkan dirimu dengan Rasulullah, saya didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi tadi malam. Maka sekarang saya belum pernah saya mimpi Rasulullah, gara-gara kamu saya mimpi Rasulullah. Maka sekarang ini ya, 500 dinar saya kasih untuk bayar utang sama kamu. Insya Allah. Akhirnya sekarang udah, kamu pergi dibayarkan sama yang ngutangin kamu. Maka dia datang ini bawa 3.500 dinar tadi. Sampai di depan rumah orang yang ngutangi tadi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dipeluk lagi, nangis lagi. Berkat kamu, saya dimimpiin Rasulullah. Rasulullah bilang, tolong kamu ikhlaskan hutangmu sama dia. Maka dia bilang, saya bukan hanya mengikhlaskan, saya bantu kamu 500 dinar. Pulang ke rumah bawa 4.000 dinar, Masya Allah. Ini berkah ketika kita ini banyak baca sholawat. Maka malam ini sampai besok kita banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah, sehingga hutang-hutang kita, masalah-masalah kita ini diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dengan sholawat tadi sehingga menumbuhkan rasa cinta, sehingga supaya keluarga kita ini diberikan maghfirah, diberikan hidayah untuk selalu bisa mengikuti sunnah